Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Setiap sore, sebelum azan maghrib menggema dari masjid kampung, sebuah gerobak tua beroda dua selalu parkir di pinggir jalan dekat persimpangan Pasir Sereh, pinggiran Subang. Di balik gerobak yang catnya sudah pudar dan penuh bekas minyak itu, berdirilah sosok wanita tua berselendang lusuh, mengenakan celemek hitam yang sudah banyak tambalan. Warga mengenalnya sebagai Mak Darsa, penjual tahu Sumedang yang dagangannya selalu ludes sebelum malam tiba. Tak peduli hujan deras atau angin kencang, orang-orang tetap datang. Mereka rela antre, bahkan berdesakan hanya demi sekantong tahu goreng berisi 5 biji kecil. Tak sedikit yang memakannya langsung di tempat, panas-panas, dengan sambal kecap dan cabai rawit. Aroma tahunya menggoda, seperti ada sesuatu yang merayap ke dalam hidung, membangkitkan nafsu makan hingga membuat air liur menetes sendiri. Namun ada yang aneh. Sejak gerobak Mak Darsa makin ramai, warga sekitar mulai mengalami kejadian ganjil. Anak kecil yang tak sengaja memakan tahu itu di malam hari, terbangun sambil menjerit. Katanya melihat wajah hitam legam muncul dari dinding kamar. Seorang petani yang kecanduan tahu Mak Darsa ditemukan gantung diri. Lidahnya menjulur panjang dan matanya membelalak. Bahkan, seorang ibu rumah tangga sempat kerasukan. Tubuhnya menggigil saat menyebut nama Mak Darsa berulang kali sebelum akhirnya pingsan 3 hari. Tapi orang tetap datang. Makin banyak yang ketagihan, makin sering antrean mengular hingga ke ujung gang. Tak ada yang benar-benar tahu siapa Mak Darsa. Ia jarang bicara. Dan kalaupun menjawab, suaranya lirih dan bergetar seperti suara daun kering digesek angin. Rumahnya ada di balik kebun singkong, jauh dari jalan utama, tersembunyi di balik pohon bambu rimbun yang selalu bersuara nyaring saat malam tiba. Banyak anak-anak dilarang mendekat karena katanya sering terdengar suara cekikikan perempuan, padahal rumah itu hanya dihuni 1 orang. Mak Darsa memasak tahunya sendiri, tak pernah mau dibantu. Ia selalu bilang, biar tangan saya yang urus. Rasa itu harus dijaga. Dan entah kenapa, tahunya memang berbeda. Lapisan luarnya kering sempurna, tapi begitu digigit, bagian dalamnya empuk, seperti ada cairan gurih yang langsung menyebar di mulut. Warga bilang, rasa seperti itu tak pernah ada di tahu manapun. Bahkan ada yang rela menempuh perjalanan dari Bandung, hanya untuk mencicipinya. Namun malam itu, sesuatu mulai berubah. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Daun-daun singkong bergetar meski tak ada hembusan nyata. Di dapur kecilnya yang hanya diterangi lampu minyak, Mak Darsa tengah mengaduk adonan tahu. Di sebelahnya, baskom besar berisi daging cincang yang warnanya keabu-abuan, nyaris seperti tanah basah. Ia mencampurnya perlahan, jemarinya gemetar namun terlatih. Wajahnya tak memperlihatkan emosi apapun, hanya datar. Seolah apa yang dilakukannya sudah menjadi bagian dari ritual biasa. Tapi malam itu, ia merasa diperhatikan. Dari balik jendela dapurnya yang terbuka sedikit, terdengar suara berdesis, atau lebih tepatnya, seperti bisikan orang banyak yang berbicara bersamaan. Ia menoleh, tapi yang terlihat hanya bayangan pohon dan kegelapan. Jantungnya berdetak lebih cepat, namun tangannya tetap bekerja. Ia harus selesai sebelum ayam berkokok. Mak Darsa menyalakan minyak di wajan besar. Suara gemericik terdengar begitu adonan tahu masuk ke dalamnya. Aroma gurih mulai menyebar, tapi bersamaan dengan itu, terdengar suara lain, seperti tangisan. Kecil, lirih, tapi jelas. Tangisan itu terdengar dari dalam wajan, seolah ada yang sedang menjerit pelan dari dalam minyak panas. Mak Darsa mengatupkan bibir. Wajahnya pucat. Tapi ia tahu, itu harga yang harus dibayar. Ia melihat sekilas ke pojok dapur, tempat sebuah karung hitam tergeletak. Dari dalam karung itu, terlihat ujung kuku, masih basah, masih merah. Tubuh dalam karung itu baru dikuburkan tadi pagi. Seorang pengamen jalanan yang tak dikenal, dikubur seadanya di tanah kosong dekat jembatan. Mak Darsa menggali malam-malam, seperti biasa. Ia tahu daging segar dari mayat baru adalah bahan utama kesuksesannya. Namun malam ini, aroma yang keluar dari tahu lebih kuat.
terlalu kuat, hingga membuat mata Mak Darsa perih dan tubuhnya bergetar hebat. Tangannya melepuh, tapi ia terus menggoreng. Ia tahu, jika berhenti sekarang, suara dari bawah rumahnya akan kembali memanggil, dan kali ini, ia mungkin tak akan bisa menolaknya. Ketika tahu-tahu itu selesai digoreng dan dimasukkan ke dalam baskom besar, Mak Darsa menatapnya lama. Salah satu tahu di atas tumpukan itu bergerak, bukan karena angin. Tahu itu bergetar pelan, lalu retak sedikit di bagian atasnya. Dari celah kecil itu, muncul sesuatu. Bukan cabai, bukan rempah, tapi bola mata manusia, utuh dan menatap langsung ke arah Mak Darsa. Tubuh Mak Darsa limbung. Ia memejamkan mata, memeluk tubuhnya sendiri, dan berbisik dengan suara yang penuh luka. "Aku sudah penuhi bagianku, jangan ganggu aku malam ini." Tapi suara dari bawah lantai semakin nyaring. Seperti kuku menggaruk papan. Seperti jeritan dari banyak mulut. Dan angin di luar berhembus lebih kencang. Namanya Gilang, mahasiswa semester akhir jurusan teknologi pangan dari salah satu universitas swasta di Bandung. Ia datang ke desa Pasir Sereh bukan untuk liburan, melainkan menjalani program magang wajib kampus. Tujuannya sederhana, mencari usaha makanan rakyat yang legendaris untuk dijadikan bahan skripsi. Pilihannya jatuh pada tahu Sumedang yang dijual oleh seorang perempuan tua misterius bernama Mak Darsa. Dari berbagai sumber warga, Gilang mendengar bahwa tahu Mak Darsa tak pernah gagal menarik pelanggan. Bahkan saat musim hujan dan banjir, gerobaknya tetap didatangi pembeli. Rasa tahu itu begitu gurih, renyah di luar, dan lembut di dalam. Namun yang lebih menarik perhatian Gilang bukan rasa tahu itu, melainkan desas-desus aneh yang beredar. "Ada mayat di tahu itu," bisik seorang anak kecil saat Gilang lewat di gang depan rumah Mak Darsa. "Aku makan tahu itu malam-malam, langsung mimpi digigit bayi tanpa kepala," ucap seorang pedagang warung kopi sambil gemetar. Semakin banyak cerita aneh yang ia dengar, semakin besar pula rasa penasarannya. Ia pun memutuskan untuk mendekati Mak Darsa, menawarkan diri membantu sekaligus belajar. Anehnya, Mak Darsa langsung mengizinkan. Tanpa pertanyaan, tanpa syarat, tanpa senyum. Tepat pukul 2 dini hari, Gilang sudah berdiri di depan rumah tua yang dikelilingi rumpun bambu. Angin malam berdesir pelan, namun dinginnya terasa menggigit sampai ke tulang. Langit gelap tanpa bintang. Rumah itu tampak seperti bangunan yang ditinggalkan. Atapnya bocor, dindingnya penuh lumut, dan aroma apek menguar dari celah kayu. Mak Darsa menyambutnya tanpa sepatah kata. Ia hanya memberi isyarat dengan jari untuk Gilang masuk. Gilang mengikuti dengan hati-hati. Di dalam, aroma rempah bercampur amis menyergap hidungnya. Ia hampir muntah, tapi mencoba menahan demi pencarian datanya. Di dapur belakang, Gilang melihat tungku api besar menyala. Wajan hitam legam tergantung di atasnya. Di sisi lain, ada meja kayu lapuk dengan baskom besar tertutup kain putih kumal. Mak Darsa mulai bekerja, mencuci tahu, mengaduk adonan, dan menyiapkan bumbu. Gilang memperhatikan semuanya dengan saksama, mencatat formula yang terlihat. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Setiap kali Mak Darsa membuka tutup baskom itu, bau busuk seperti bangkai tikus basah langsung keluar. Gilang menoleh, berusaha mencari sumbernya, tapi yang dilihatnya hanyalah adonan tahu yang tampak biasa, kecuali warnanya sedikit keabu-abuan. Mak Darsa tak berbicara satu kata pun. Ia hanya sesekali mendesah lirih, seperti menahan sesuatu dari dalam dirinya. Saat Mak Darsa pergi keluar sebentar untuk menjemur tahu mentah, Gilang memanfaatkan kesempatan itu. Ia membuka tutup baskom yang tertutup kain putih itu secara perlahan. Bau busuk menyeruak lebih tajam, membuat tenggorokannya perih. Tapi bukan hanya baunya yang membuatnya terdiam. Di dasar baskom, tertanam daging cincang berwarna abu kehitaman. Di antara adonan itu, ia melihat sesuatu yang tidak semestinya ada di makanan. Kuku, jari, dan potongan kulit kepala yang masih berambut. Gilang mundur spontan, hampir menjatuhkan baskom. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi saat membalikan badan, Mak Darsa sudah berdiri di belakangnya. "Diam!"
Wajahnya tanpa ekspresi. "Kamu sudah lihat," gumam Magdarsa pelan. Gilang tidak menjawab. Ia hanya menggeleng dengan wajah pucat. Tapi Magdarsa mendekat. Pelan, menyeret kakinya seperti orang yang sudah terlalu lama hidup. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Justru tangannya yang keriput mengelus pundak Gilang. "Kalau kamu bantu aku, kamu juga bisa berhasil." Rasa itu tidak bisa dibuat tanpa bantuan mereka, bisiknya. Gilang menatapnya tanpa mengerti. "Mereka." Magdarsa menunjuk ke lantai. Dengan suara rendah, ia berkata, "Yang hidup di bawah." Tiba-tiba, lantai kayu tempat mereka berdiri bergetar pelan, lalu terdengar bunyi seperti kuku menggores dari bawah. Gilang melangkah mundur, wajahnya pucat, matanya membelalak. Suara itu makin lama makin nyaring, seperti banyak tangan kecil menggaruk keras dari dalam tanah. Magdarsa kemudian mengambil potongan tahu mentah, lalu meneteskan cairan dari botol kecil berwarna hitam ke atasnya. Seketika, adonan itu berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak. Gilang menyaksikan semuanya dalam diam. Tubuhnya gemetar. "Aku tak bisa berhenti," ucap Magdarsa datar. "Mereka sudah minta jatah. Kalau aku berhenti, gantian aku yang dimakan." Gilang menelan ludah, perutnya mual. Ia sadar kini ia terjebak dalam sesuatu yang lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Tapi otaknya berputar cepat. Ia tahu, ini bisa jadi materi skripsi paling mengerikan yang pernah dibuat, kalau ia bisa keluar hidup-hidup dari sini. Malam itu, Gilang tidak tidur. Ia duduk di pojok dapur. Tubuhnya gemetar sambil mencatat semua yang ia lihat. Tapi ia tahu, semakin ia mendalami, semakin dalam pula ia masuk ke dalam kegelapan yang mungkin tak bisa ia keluar. Dan dari bawah lantai, suara garukan belum berhenti. Setelah malam penuh ketegangan itu, Gilang tak bisa lagi berpikir jernih. Wajah pucat Magdarsa, potongan jari di adonan tahu, dan suara garukan dari bawah lantai terus menghantuinya. Tapi di tengah rasa takut itu, hasratnya untuk mengungkap misteri ini justru makin membesar. Ia harus tahu dari mana sebenarnya Magdarsa mendapatkan potongan tubuh itu. Apakah semua berasal dari korban? Siapa mereka yang hidup di bawah rumah itu? Jawaban yang paling mungkin adalah makam. Dan di desa Pasir Sereh, hanya ada satu lokasi yang cukup mencurigakan, kuburan tua di pinggir sungai, tak jauh dari rumah Magdarsa. Kuburan itu tidak terurus. Warga desa enggan mendekat, apalagi setelah sering terdengar suara tangis anak kecil dari arah makam saat tengah malam. Gilang yang sudah kehilangan rasa takut akibat kejadian semalam, nekat menuju ke sana seorang diri. Ia membawa senter kecil dan catatan di sakunya, lengkap dengan kamera ponsel yang siap merekam jika ada sesuatu yang tak biasa. Langit sore itu mendung pekat. Gerimis turun seperti desahan arwah yang sedang bersedih. Udara di sekitar kuburan lembab, bau tanah basah bercampur kemenyan samar. Makam-makamnya tampak sembarangan, nisan-nisannya miring, dan beberapa bahkan nyaris tumbang. Namun satu hal yang langsung menarik perhatian Gilang, adalah adanya lubang-lubang kecil di beberapa makam, seperti bekas dicungkil paksa. Gilang berjongkok di salah satu makam yang tanahnya terlihat gembur. Ia menyentuh tanah itu dengan tangan gemetar. Masih basah. Baru-baru ini digali. Tapi anehnya, tak ada bekas orang dikubur ulang. Hanya tanah yang bolong dan kosong. Jantung Gilang mulai berdebar. Ia melangkah ke makam lainnya dan menemukan hal serupa. 5 makam. Semua digali, semua kosong. Saat ia hendak mencatat temuannya, tiba-tiba terdengar suara berisik dari semak belakang. Gilang langsung menyalakan senter dan mengarahkannya ke sumber suara. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara ranting patah kembali terdengar dari sisi lainnya. Kali ini lebih dekat. Gilang mundur, lalu berbalik. Dan saat itulah ia melihatnya. Seseorang, atau sesuatu, berdiri di antara 2 pohon beringin di ujung pemakaman. Wujudnya menyerupai perempuan, mengenakan kain kafan yang kotor penuh tanah. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi yang paling menyeramkan adalah gerakannya yang gemetar dan melompat-lompat kecil,
seperti orang yang mencoba berdiri tapi kakinya tak punya tulang. Makhluk itu mendekat perlahan, lalu tiba-tiba berhenti. Kepalanya menoleh ke arah Gilang dengan gerakan patah-patah. Dari celah rambut, mata hitam legam penuh nanah memandang langsung ke arahnya. Gilang panik. Ia jatuh terduduk, senter terlempar, dan ia langsung merangkak menjauh. Makhluk itu mengeluarkan suara aneh, seperti suara bayi yang sedang menyusu, basah, lirih, menjijikan. Gilang berhasil bangkit dan lari dari pemakaman dengan napas terengah. Ia tak tahu kemana harus pergi, yang ia tahu hanya satu. Ia tidak sendirian tadi di kuburan itu. Dan yang berdiri di sana bukan manusia. Setibanya di rumah kontrakan tempat ia menginap, Gilang terkunci dalam diam. Ia merekam semua ingatannya secepat mungkin ke dalam buku catatan. Tapi ketika ia hendak membuka galeri ponselnya, foto-foto yang ia ambil tadi, semuanya hitam. Tak satu pun berhasil disimpan. Seolah ada kekuatan yang menolak untuk dilihat ulang. Malamnya, Gilang memutuskan untuk mencari tahu siapa saja yang dimakamkan di kuburan itu. Ia pergi ke balai desa keesokan harinya, berpura-pura sebagai mahasiswa yang ingin mempelajari sejarah pemakaman desa. Tapi ketika ia menyebut lokasi makam di pinggir sungai, petugas desa langsung diam. "Mas, jangan ganggu kuburan itu," ucap lelaki tua penjaga arsip. "Sudah banyak yang kerasukan kalau main ke sana. Itu makam bayi dan korban pesugihan." Gilang menelan ludah. "Pesugihan?" Penjaga itu mengangguk pelan. "Dulu, ada 4 warga yang menghilang. Warga hanya nemu baju dan potongan kuku di belakang rumah mereka. Katanya, ditumbalkan buat kekayaan. Ada yang percaya, daging mereka dipakai buat makanan. Tapi waktu polisi datang, gak pernah bisa buktiin apa-apa. Mak Darsa juga udah dipanggil waktu itu. Tapi, gak pernah bisa dibuktikan apa-apa." Mata Gilang membelalak. Jadi bukan cuma desas-desus. Mak Darsa memang pernah dicurigai. Tapi dia selalu bisa lolos. Kini semua mulai masuk akal. Makam kosong, daging manusia, dan suara garukan dari bawah rumah. Semua menyatu membentuk satu skema kengerian yang selama ini disembunyikan desa. Malam itu, Gilang duduk di teras kontrakan. Langit tampak suram, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia ingin lari dari desa itu, tapi pikirannya tetap terpaku pada apa yang sudah ia temukan. Dan saat ia menatap ke ujung jalan, di bawah tiang listrik yang berkedip, ia melihat sosok perempuan berkain putih yang sama seperti di kuburan. Dia berdiri, diam, menunduk. Tapi kali ini, ia membawa sesuatu di tangannya. Sesuatu yang terayun perlahan, berdarah, seperti kepala bayi. Sudah hampir seminggu Gilang menetap di Pasir Sereh. Semakin lama ia tinggal, semakin banyak kengerian yang ia temui. Tidur malamnya tak pernah lelap. Hampir tiap malam ada suara kaki menyeret di depan jendela kontrakan, suara cekikikan halus di loteng, dan bau anyir yang mendadak memenuhi udara. Tapi malam Jumat Kliwon ini, semuanya terasa jauh lebih mencekam. Gilang terbangun dari tidurnya saat jarum jam menunjuk pukul 1 dini hari. Tubuhnya berkeringat, padahal kipas angin menyala. Di luar, terdengar bunyi kentongan kecil bertalu-talu, disusul dengan bau kemenyan yang menyelinap dari celah-celah jendela. Ia mendekat dan mengintip keluar. Dalam temaram lampu jalan, ia melihat sosok berjubah hitam berjalan pelan menuju rumah Mak Darsa. Mereka membawa keranjang anyaman dan kain kafan putih. Gilang tahu inilah saatnya. Ini bukan sekadar produksi tahu biasa. Ini adalah malam ritual. Malam pengorbanan. Tanpa pikir panjang, Gilang memakai jaket dan membawa ponselnya. Ia mengendap keluar dari kontrakan dan menyusuri gang belakang yang mengarah langsung ke dapur rumah Mak Darsa. Ia tak lewat pintu utama, melainkan menyelinap melalui semak-semak dan celah pagar bambu yang setengah roboh. Suara lantunan doa-doa aneh terdengar dari dalam rumah. Seperti bahasa Jawa kuno, dilafalkan dengan nada berat dan melengking. Sesekali terdengar suara perempuan tertawa, lalu menangis, lalu terdiam mendadak. Di balik jendela dapur, Gilang melihat 4 orang duduk melingkar. Salah satunya adalah Mak Darsa sendiri.
Di tengah lingkaran itu, terbentang tikar jerami. Di atasnya, tergeletak tubuh manusia yang dibungkus kain putih. Hanya wajah pucatnya yang terlihat, penuh luka. Matanya terbuka menatap kosong langit-langit. Dengan napas tercekat, Gilang mundur perlahan dan menyusuri sisi rumah. Di pojok dapur, ada pintu kecil yang selama ini selalu terkunci dari luar. Tapi malam itu tidak. Kuncinya tergantung di lubang, menggoda siapapun untuk masuk. Gilang tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia memutar kunci dan membuka pintu itu perlahan. Aroma busuk langsung menyeruak, menusuk hidung. Tangga kayu menurun ke bawah tanah, remang dan lembab. Ia menyalakan senter dari ponselnya dan menuruni tangga pelan-pelan. Apa yang ia temukan di bawah tanah bukan sekadar ruang penyimpanan biasa. Dinding-dinding ruangan ini dipenuhi bekas cakaran, seperti jejak kuku manusia yang mencoba keluar. Di sisi ruangan ada bak besar dari semen. Di dalamnya, genangan cairan merah kecoklatan yang mengeluarkan bau besi karat. Ada potongan kain putih, rambut, dan jari manusia mengambang di permukaan. Di sudut ruangan, tergantung 4 ganco besar, yang ujungnya berkarat dan meneteskan darah segar. Gilang mendekat dan melihat ada tulang rahang manusia yang menempel di salah satu pengait. Di sebelahnya, ada pisau besar dan meja kayu yang penuh noda darah menghitam. Dinding-dinding dipenuhi simbol-simbol aneh. Gambar mata merah, tubuh manusia terpotong-potong, dan sosok perempuan besar bertaring dengan lambang bintang bersudut 7 di dahinya. Di bawah simbol itu, tertulis dengan cat merah. Jiwa untuk kenyang, daging untuk kaya. Gilang hampir muntah. Ia baru sadar bahwa tahu yang dijual Mak Darsa bukan hanya menggunakan daging manusia, tapi juga merupakan bagian dari ritual pesugihan yang haus darah. Orang-orang yang datang malam ini bukan pembantu produksi. Mereka adalah anggota sekte. Dan dapur ini bukan tempat memasak. Ini altar pembantaian. Tiba-tiba dari atas, terdengar suara langkah kaki mendekat ke arah pintu. Gilang panik, mematikan senter dan bersembunyi di balik meja besar. Suara pintu terbuka. Cahaya dari lilin masuk ke ruang bawah tanah. Seorang pria bertubuh kekar turun sambil membawa karung. Ia membuka karung itu, dan sebuah tubuh anak kecil terguling keluar. Lehernya patah, matanya membelalak, mulutnya sobek hingga ke pipi. Pria itu tertawa pelan dan mulai mengangkat tubuh anak itu ke atas ganco besi. Darah menetes pelan-pelan ke lantai. Gilang tak kuat. Ia menggigit bibir hingga berdarah agar tak menjerit. Ponselnya nyaris terjatuh saat ia mundur perlahan-lahan, berharap pria itu tak melihatnya. Tapi saat ia menengok ke sisi kanan ruangan, ia sadar ia tidak sendirian. Dari balik kegelapan, sepasang mata merah menyala menatapnya tajam. Wajah itu samar, seperti tak punya kulit. Hanya tengkorak hitam berlumur darah dengan lidah menjulur panjang. Makhluk itu berbisik, "Gilang." Ia mengenal namanya. Pria di atas mendadak menoleh. "Siapa di sana?" Gilang langsung berdiri dan lari menaiki tangga tanpa menoleh ke belakang. Pria itu berteriak, menyusulnya sambil membawa pisau besar. Gilang berhasil keluar dan berlari ke arah sungai. Di belakang, terdengar suara langkah kaki dan lolongan aneh yang menggema di antara pepohonan. Ia bersembunyi di balik batu besar hingga fajar menyingsing. Matanya bengkak, tubuhnya menggigil. Tapi ia selamat. Setidaknya, untuk malam itu. Fajar di pasir sereh bukan pertanda kehidupan. Kabut menggantung berat seperti tirai neraka, menutupi jejak-jejak semalam yang masih menempel di tubuh Gilang. Darah di celana, luka lecet di kaki, dan mata merah karena tak tidur. Ia tak kembali ke kontrakan. Ia berlindung di sebuah gubuk tua dekat kebun pisang, mencoba menjauh dari rumah Mak Darsa sejauh mungkin. Namun ketakutan tak bisa dihindari. Wajah tanpa kulit itu, suara yang memanggil namanya, itu bukan mimpi. Gilang tahu dirinya kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jahat dan menempel pada darah. Saat matahari mulai tinggi, ia kembali ke kontrakan. Tapi saat membuka pintu, ia menemukannya dalam kondisi berantakan. Meja terbalik, kasur tersayat-sayat seperti dicakar binatang, dan dinding penuh coretan merah.
Jangan ikut campur. Gilang harus bayar. Darahmu dicari. Tangannya gemetar saat memeriksa ponselnya. Anehnya, semua foto dan video yang ia ambil di ruang bawah tanah telah hilang. Galeri kosong. Tak ada bukti. Seolah semalam tak pernah terjadi. Ia mencoba keluar untuk mencari bantuan, tapi tiap warga yang ia temui hanya menunduk, menghindar, bahkan ada yang pura-pura tak mengenal dia. Beberapa warung mendadak tutup, dan ada anak kecil yang langsung ditarik ibunya saat melihat Gilang lewat. Ia kini sendirian. Menjelang sore, ia memberanikan diri menyusuri sungai yang berada di belakang rumah Mak Darsa. Sungai kecil itu berair kuning keruh, tak pernah jernih walau hujan terus mengguyur selama seminggu. Konon, sungai itu disebut Cilemah Getih, atau air tanah berdarah. Orang-orang bilang tak ada ikan di sana, tapi tiap bulan selalu muncul bau amis seperti darah segar. Saat menyusuri tepiannya, Gilang mencium bau daging busuk yang menyengat. Ia menemukan 3 kepala ayam tanpa tubuh tergantung di ranting pohon, dililit tali merah. Di bawahnya, terdapat botol kaca berisi rambut manusia dan potongan kuku. Ia melangkah lebih jauh hingga tiba di sebuah gubuk kecil yang hampir roboh, tampak seperti pos jaga zaman Belanda. Di dalamnya, penuh simbol-simbol pesugihan, gambar nyai, patung perempuan bugil setengah terkelupas, dan mangkuk berisi darah beku. Tiba-tiba, air sungai mulai bergolak. Gilang mundur. Bau amis semakin kuat. Dari dasar sungai yang keruh, muncul sosok perlahan. 1, 2, 3 jari muncul, lalu tangan, dan akhirnya, kepala perempuan tanpa kulit itu muncul kembali, menatapnya dengan bola mata menyala merah. Kulit kepalanya mengelupas seperti lapisan bawang, lidahnya panjang menjulur, menggores air. Gilang ingin kabur, tapi tubuhnya kaku. Perempuan itu mendekat. Setengah badannya kini muncul dari air. Ia menggumamkan kata-kata dalam bahasa Sunda halus, tapi Gilang tak mengerti. Lalu, dengan suara dalam yang berat, makhluk itu berkata, "Kamu yang terakhir." Lalu makhluk itu lenyap dalam sekejap, dan air sungai kembali tenang seperti semula. Namun saat Gilang menoleh ke tanah di dekatnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Foto dirinya sendiri, penuh darah, dipaku di batang pohon dengan tulisan, "Tumbal terakhir untuk kelanggengan." Gilang ketakutan bukan main. Ia sadar bahwa Mak Darsa telah memilihnya sebagai korban terakhir, pengganti tubuh yang sebelumnya digantung. Ia bukan hanya saksi, tapi target. Mungkin sejak awal, sejak hari pertama ia datang ke desa ini, namanya sudah ditulis dalam perjanjian pesugihan itu. Malam harinya, Gilang tak kembali ke kontrakan. Ia menginap di kandang ayam milik warga yang tampaknya sudah lama tak dipakai. Di sana, ia menggigil sambil menggenggam pisau kecil yang ia temukan di kebun. Namun tengah malam, saat angin berhembus kencang dan bulan tertutup awan, ia mendengar suara langkah di luar kandang. Tep, tep, tep. Bukan suara manusia. Suara kaki yang basah, menyeret, berlendir. Ia menahan napas, mengintip melalui celah kayu. Sosok perempuan tanpa kulit itu berjalan pelan. Kepalanya terkulai ke samping, matanya menatap kosong ke depan. Namun yang membuat Gilang benar-benar ngeri adalah, ia melihat wajahnya sendiri tergantung di dada perempuan itu, seperti topeng. Wajahnya sendiri, pucat, berdarah, dengan mata terpejam, terikat dengan tali merah dan tergantung seperti hiasan. Makhluk itu berbisik, "Mati di tanah ini, berarti hidup untuk kami." Gilang menjerit. Ia menerobos keluar dari kandang dan berlari membelah sawah. Angin malam memukul wajahnya, tangisnya pecah. Di belakang, suara perempuan itu terus mengikuti, tak berlari, hanya berjalan, namun selalu terasa dekat. Hingga Gilang terjatuh di pematang sawah dan pingsan di tempat. Gilang terbangun dengan tubuh dingin, basah oleh embun, dan dikelilingi kabut pagi yang tebal. Di sekelilingnya tak ada siapa-siapa. Ia tak ingat bagaimana bisa selamat dari kejaran perempuan tanpa kulit semalam. Tapi yang pasti, wajahnya sendiri yang tergantung di dada makhluk itu. Bayangan itu masih menempel jelas di kepala. Ia melangkah pelan menuju jalan utama desa Pasir Sereh.
Tapi bukan ketenangan yang ia temukan. Di lapangan depan balai desa, puluhan warga berkumpul dengan wajah muram. Beberapa di antaranya membakar dupa dan menabur bunga 7 rupa ke arah barat. Seorang kakek tua membacakan doa dalam bahasa Sunda halus. Sementara di tengah-tengah kerumunan, tergeletak mayat seorang perempuan tua. Gilang mendekat, menyelinap di antara tubuh-tubuh itu. Saat ia berhasil melihat wajah mayat tersebut, darahnya membeku. Itu Mak Uminah, tetangga sebelah kontrakan Gilang, yang semalam masih terdengar mengaji. Namun tubuhnya kini sudah kaku, dan wajahnya seperti dikupas. Kulit wajah Mak Uminah hilang, tersayat rapi dari garis rambut hingga dagu, meninggalkan daging merah yang basah dan terbuka. Matanya membelalak, lidahnya terjulur, dan di dadanya tertancap lidi bambu bertuliskan aksara Jawa kuno. Di sebelah mayat itu, ada baskom besar berisi tahu setengah matang, berwarna merah muda seperti daging mentah. Gilang nyaris muntah, tapi warga tak tampak panik. Mereka justru diam, seperti sudah terbiasa. Seorang pria tua berbisik pada yang lain, "Tumbal semalam sudah diterima. Berarti kedai bisa buka lagi." Gilang tak butuh waktu lama untuk menyadari, tumbal mayat-mayat itu bukan hanya untuk pesugihan, tapi untuk menyuplai bahan dasar tahu yang dijual Mak Darsa. Dengan langkah gemetar, Gilang menuju arah dapur tahu di belakang rumah Mak Darsa. Ia tahu, jika ingin mengakhiri semua ini, ia harus tahu dari mana semua ini bermula. Tapi dapur itu sudah hancur. Hanya puing-puing, kayu lapuk, dan bekas darah hitam kering di lantai. Di sudutnya, tertutup reruntuhan, ada pintu jebakan ke bawah tanah, yang tak ia lihat sebelumnya. Gilang menyingkirkan kayu-kayu lapuk itu dengan tangan gemetar. Bau busuk langsung menyergap begitu pintu terbuka. Ia menuruni tangga sempit berlumur lendir dan cacing tanah. Satu-satunya penerangan berasal dari senter ponsel yang nyaris kehabisan baterai. Di bawah sana, ia menemukan dapur lama, tempat pengolahan tahu yang tak terlihat di permukaan. Tapi ini bukan dapur biasa. Dindingnya penuh bercak darah dan coretan mantra pesugihan. Di sisi kiri, ada bak besar dari besi berkarat yang di dalamnya mengapung cairan berwarna merah kehitaman. Beberapa bagian tubuh manusia mengambang, tangan, kaki, dan potongan wajah. Di sisi kanan, terdapat rak-rak anyaman bambu tempat tahu dijemur, tapi bukan tahu biasa. Tahu daging berwarna merah muda dan berbau amis menyengat. Ada lemari kecil di sudut ruangan. Di dalamnya, Gilang menemukan sebuah buku catatan tua, dibungkus kain kafan. Isinya mengungkap seluruh rahasia pesugihan itu. Tertulis dalam ejaan lama, barang siapa ingin melanggengkan rejeki dari tahu, harus menumbalkan tubuh perawan setiap bulan gelap. Darah perawan direbus bersama kedelai, lemaknya dijadikan bumbu, dan wajahnya dipakai sebagai pengikat rasa. Gilang menangis. Perutnya mual. Ia baru sadar, tahu yang selama ini ia makan, yang dijual ke seluruh penjuru kota, adalah hasil dari manusia yang dikorbankan dengan sadis. Bukan cuma Mak Uminah, banyak lainnya. Termasuk, mungkin, Fikri, temannya yang hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari atas. Seseorang turun pelan, menyeret sesuatu. Gilang mematikan senter, bersembunyi di balik tong besar. Ia mengintip. Mak Darsa. Tapi bukan seperti biasa. Kali ini, wajah Mak Darsa tampak rusak. Bibirnya robek hingga ke pipi, matanya kosong, dan tangannya memegang kepala manusia yang baru saja dipenggal. Rambutnya panjang, dan saat ditaruh di meja, Gilang tahu itu kepala Fikri. Mak Darsa bicara sendiri dengan suara berat dan serak. "Kamu gagal jadi tumbal, anak muda. Tapi kepala kamu masih bisa dipakai buat penutup pintu." Lalu Mak Darsa membuka sebuah peti besar dari kayu, dan mulai menyalakan tungku pemanggangan. Dari arah dinding, terdengar suara lirih, seperti jeritan banyak orang. Gilang tak tahan. Ia berlari dari persembunyian dan menghantam Mak Darsa dengan kayu panjang. Tapi tubuh Mak Darsa tak roboh. Justru saat dipukul, kulit tubuhnya terbuka, dan ular-ular kecil hitam merayap keluar dari perutnya, melilit tangan Gilang. Ia jatuh, menggeliat,
Sementara Mak Darsa tertawa keras. Kamu sudah makan darah daging kami, Gilang. Sekarang saatnya kamu jadi bagian dari resep abadi ini. Gelap menelan segalanya. Jauh sebelum Gilang mengenal tahu Sumedang, sebelum Mak Darsa mendirikan kedai yang terkenal itu, ada seorang perempuan tua bernama Nyi Chandra, nenek buyut dari garis ibu Mak Darsa. Tahun 1912, Desa Pasir Sere hanyalah hutan liar dengan satu aliran sungai besar yang disebut penduduk sekitar sebagai Sungai Leuweung Mati. Sungai yang konon menjadi tempat membuang mayat-mayat hasil kolonialisme. Nyi Chandra dikenal sebagai tukang tahu keliling yang hidup sebatang kara. Ia membuat tahu dari air sungai itu, karena percaya airnya bisa membuat tekstur tahu jadi lebih lembut dan gurih. Tapi meskipun ia rajin dan sabar, dagangannya selalu sepi. Penduduk kampung menganggap tahu buatannya hambar. Tak ada rasa, tak ada aroma. Sekedar makanan pengisi perut miskin. Dalam keputusasaan, Nyi Chandra setiap malam mendatangi Sungai Leuweung Mati. Ia duduk di batu besar di tengah arus, membawa dupa, air kedelai, dan sisa tahu yang tak laku. Ia menangis sambil memohon agar hidupnya berubah. Sampai suatu malam, dari dasar sungai muncul bayangan hitam berwujud seperti wanita tanpa wajah. Tubuhnya basah dan dingin, rambutnya menjuntai panjang menyentuh permukaan air. Makhluk itu tidak bicara, tapi berbisik langsung ke dalam kepala Nyi Chandra. Beri aku daging wajah wanita perawan, dan akan kuberi rasa yang tak bisa dilupakan. Tahu MU akan dicari, tapi kamu tak boleh berhenti. Jika berhenti, keluargamu habis. Jika gagal, tubuhmu dikuliti. Malam itu, perjanjian ditutup dengan darah. Nyi Chandra memotong ibu jarinya dan menjatuhkan tetesannya ke dalam sungai. Arus sungai berubah hitam pekat seketika. Dari dasar air muncul sekantong benda yang terbungkus daun pisang. Di dalamnya, lemak manusia, berwarna putih kekuningan, dan satu potong kecil kulit wajah manusia. Esok paginya, Nyi Chandra mencampurkan lemak itu ke adonan tahu dan menyelimuti satu potong tahu dengan kulit wajah itu. Ia goreng dan berikan kepada tetua desa secara cuma-cuma. Efeknya luar biasa. Tetua desa menangis saat menggigitnya. Ia menyebut tahu itu sebagai makanan para leluhur. Ia memborong semua tahu dagangan Nyi Chandra dan memerintahkan warga untuk ikut mencicipi. Dalam waktu seminggu, tahu Nyi Chandra jadi primadona. Bahkan pedagang dari kota mulai datang membeli. Namun syarat dari makhluk sungai itu berat. Setiap bulan gelap, tilem, satu wajah perawan harus dikuliti dan dimasukkan ke dalam tungku pengasapan. Kulitnya tak boleh robek. Matanya harus terbuka. Jika sampai ritual salah, tahu akan hambar kembali dan arwah wajah itu akan bangkit menuntut. Awalnya, Nyi Chandra memilih korban dari para budak Belanda yang tersesat. Tapi saat zaman berubah, korban makin sulit. Ia mulai menargetkan gadis-gadis muda yang merantau, para penjual keliling, bahkan santri pondok yang pulang kampung. Setiap wajah yang dikuliti, disimpan dalam kotak kaca dan dijadikan penjaga rasa. Sementara tubuh korban ditumbuk dan dijadikan isian tahu. Bau amisnya disamarkan dengan daun jeruk dan rempah-rempah. Tapi kejahatan seperti itu tak bisa terus tersembunyi. Pada tahun 1941, salah satu korban ternyata adalah anak dari dukun sakti bernama Mbah Sawitri. Saat menemukan tubuh anaknya tak berkepala dan penuh potongan tahu di dalam lambungnya, Mbah Sawitri mengutuk dapur tahu Nyi Chandra. Ia menyegel dapur itu dan memanggil ratusan jin untuk mengunci roh para korban agar tak gentayangan. Namun Nyi Chandra sudah keburu gila. Ia memakan potongan wajah terakhir yang belum digunakan, dan dalam sekejap, tubuhnya mengering, berubah jadi bangkai keras, tapi matanya tetap terbuka dan basah, menatap siapapun yang masuk ke dapur. Tubuh Nyi Chandra dikubur di bawah tungku tahu, diikat dengan kafan yang ditulisi nama-nama korban, dan dijaga oleh siluman air yang telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Puluhan tahun kemudian, Mak Darsa, cucu perempuan satu-satunya, mewarisi resep tahu itu. Ia membuka kembali dapur lama yang telah dikunci, dan mulai meneruskan ritual pesugihan. Tapi karena dunia telah berubah, korban lebih sulit dicari. Maka ia mulai mencampur darah menstruasi, janin hasil aborsi, hingga lemak orang mati dari rumah sakit.
Saat rasa mulai berubah, Mak Darsa panik. Ia memperkuat perjanjian, mengorbankan anaknya sendiri, agar tahu tetap laku dan uang terus mengalir. Kini, wajah-wajah korban tersimpan dalam lemari kaca khusus di dapur bawah tanah. Setiap pagi sebelum memasak, Mak Darsa menyapu kaca itu sambil menyebut satu persatu nama korban. Ani, Nursih, Fitri, Tika, jaga rasanya, nak. Dan jika ada wajah yang hilang, maka tahu yang dibuat akan terasa pahit. Arwah korban akan bangkit dan memburu siapapun yang menyentuh tungku, termasuk pembeli yang tak sengaja mengunyah potongan wajah yang belum sempurna digiling. Itulah yang terjadi pada Fikri. Fikri tak sengaja mendapatkan tahu yang di dalamnya masih terselip tulang rahang manusia. Ia muntah, panik, dan mulai mencari tahu. Tapi sebelum sempat melapor ke polisi, ia sudah ditandai. Arwah gadis bernama Sri, yang wajahnya belum sempurna dijemur, merasukinya. Fikri digiring masuk ke tungku, dibakar hidup-hidup, dan dagingnya digunakan sebagai pengganti korban baru. Sementara itu, Gilang yang disekap di dapur bawah tanah mulai sadar. Di hadapannya, lemari wajah korban itu terbuka. Salah satu wajah di kaca itu berubah menatap ke arahnya. Bukan wajah asing, tapi wajah ibu kandungnya sendiri, yang katanya meninggal saat Gilang masih kecil karena kecelakaan. Air mata Gilang jatuh. Tapi sebelum ia bisa menyentuh kaca, wajah itu menjerit keras dan membuat semua lampu padam. Dapur berubah gelap. Dan di dalam kegelapan itu, suara Nyi Chandra terdengar kembali. Kamu daging terakhir, Gilang. Wajahmu akan menyempurnakan rasa yang sudah lama hilang. Gilang tidak tahu sudah berapa lama ia terkurung di ruang bawah tanah itu. Wajah ibunya masih terpajang di dalam lemari kaca bersama puluhan wajah lain. Pandangannya kosong, tapi Gilang bisa merasakan tatapan itu hidup, menyimpan kesedihan dan penderitaan yang tidak pernah ia mengerti sejak kecil. Namun malam itu berbeda. Wajah-wajah dalam lemari kaca mulai menggeliat. Kulit-kulitnya seperti bernafas. Beberapa bola mata yang tadinya mati kini bergerak pelan mengikuti arah langkah Gilang. Bau darah dan anyir bangkai memenuhi udara. Gilang ingin menjerit, tapi suara di tenggorokannya tercekat. Dari belakang, terdengar langkah kaki menyeret rantai. Suara Mak Darsa, kini berat dan seperti dua suara sekaligus. Satu perempuan tua, satu lagi seperti suara anak-anak yang ditusuk-tusuk. Kamu masih berdiri? Padahal aku sudah beritahu. Wajahmu akan menyempurnakan rasa yang hilang. Mak Darsa muncul dari balik kegelapan. Namun wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya bergelombang seperti tahu yang hampir gosong. Matanya berlubang. Bibirnya mengelupas dan dari sela-selanya muncul gigi-gigi kecil yang terus tumbuh. Wajahnya sendiri perlahan berubah menjadi salah satu tahu yang biasa dijualnya. Gilang merangkak ke belakang, mendekati lemari kaca. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia mencoba mengingat doa-doa yang pernah diajarkan ibunya dulu, tapi semua mental. Ketakutan membuat pikirannya beku. Mak Darsa menarik sesuatu dari balik bajunya, kain kafan tua berlumur darah. Ia melilitkan kain itu ke tangan Gilang, lalu menyumpalnya ke mulut Gilang hingga nyaris tersedak. Ini sisa kafan nenekku. Kain ini membawa rasa, membawa kutukan. Sekarang kamu jadi bagiannya. Mulutmu akan menjadi cetakan tahu paling sempurna. Tiba-tiba, dari arah pintu yang sebelumnya terkunci, terdengar suara ketukan keras. Suara itu tidak biasa. Bukan suara tangan, tapi seperti kuku panjang mencakar besi. Mak Darsa menoleh. Matanya menyipit. Siapa itu? Tidak mungkin ada yang tahu tempat ini. Tapi sebelum ia sempat menghampiri pintu, salah satu lemari kaca meledak sendiri. Kaca pecah berhamburan dan wajah Ibunda Gilang terlempar keluar, berguling ke lantai. Namun bukan wajah mati, itu wajah hidup. Bola matanya menyala merah. Kulit pipinya menggeliat. Dan dari dalam lubang mulutnya, keluar kabut hitam yang berputar membentuk sosok perempuan. Gilang mengenal sosok itu. Ibu kandungnya. Tapi kini tubuhnya tak sempurna. Pinggangnya bolong, seperti telah dilubangi cacing.
Namun aura wajahnya lembut dan penuh amarah. "Nak, keluar dari sini." Suara itu hanya terdengar di dalam kepala Gilang, tapi cukup untuk menggerakkan tubuhnya. Ibunya mengangkat tangan, menunjuk ke tungku besar di ujung ruangan. Tungku itu menyala, dan dari balik nyala api muncul lubang gelap yang sepertinya mengarah ke bawah tanah lebih dalam. Sebuah terowongan rahasia. Mak Darsa menjerit. Tubuhnya mulai mengelupas satu persatu. Dari luka-luka itu muncul wajah-wajah kecil, seperti paras bayi yang ditanam di balik kulitnya. Mereka menangis serempak, menggaung menembus dinding. "Tidak, ini milikku. Semua wajah itu milikku. Termasuk dia. Termasuk ibumu." Gilang melompat ke dalam terowongan, meninggalkan suara jeritan dan tangisan yang tercampur jadi satu. Ia merayap menuruni lorong sempit yang penuh lendir. Bau busuk menusuk hidung, seperti usus yang dipanaskan. Lorong itu ternyata bukan terbuat dari batu atau tanah, tapi dari daging. Dindingnya berdenyut seperti jantung. Kadang terdengar suara desahan dari balik dinding, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Setelah beberapa meter, lorong itu terbuka ke sebuah ruang yang sangat besar. Di tengah ruangan ada panci raksasa, dan di dalamnya mendidih cairan putih kekuningan. Gilang mengenal baunya. Itu adonan tahu. Tapi yang membuat darahnya beku adalah tubuh-tubuh manusia yang perlahan tenggelam dan terangkat dari adonan itu, seakan dimasak perlahan. Wajah mereka masih utuh, tapi mata mereka terbuka, memandang ke langit-langit. Gilang terjatuh. Tubuhnya gemetar. Dari balik panci, muncullah sesosok makhluk tinggi kurus. Seluruh tubuhnya diselimuti kulit wajah manusia. Di tangannya tergenggam sendok pengaduk sebesar batang pohon, yang digunakan untuk membolak-balik tubuh korban di dalam adonan. Makhluk itu tidak punya wajah, tapi dari lehernya menjulur puluhan mata dan mulut kecil yang terus melafalkan mantra dalam bahasa tak dikenal. Makhluk itu adalah penjaga rasa, roh asli dari Sungai Leuung Mati yang dulu membuat perjanjian dengan Nyi Chandra. "Kamu, anak dari darah yang melanggar, tapi wajahmu belum digunakan. Kamu bukan korban. Kamu pengganti." Gilang mencoba berdiri, tapi tanah di bawah kakinya berubah lunak dan menarik tubuhnya masuk, seolah ingin menjadikannya bagian dari panci adonan itu. Sementara itu, suara ibunya kembali terdengar. "Hancurkan panci itu, nak. Hancurkan agar semua arwah lepas." Gilang merangkak ke pinggir panci. Ia mengambil potongan logam panas dari tungku dan menghantam pipa utama panci itu. Dari dalam cairan tahu, tubuh-tubuh manusia mulai berteriak dan memberontak. Air tahu mendidih lebih keras. Asap hitam mengepul hingga ke langit-langit gua. Jeritan dari wajah-wajah yang terjebak di adonan menyatu jadi raungan panjang. Panci retak. Cairan tahu meledak ke segala arah. Tubuh-tubuh korban terbebas satu persatu dan menghilang menjadi abu putih. Makhluk tanpa wajah itu menjerit. Tubuhnya terbakar dan menyatu dengan tungku. Dan seketika, semua suara hilang. Sunyi. Gelap. Hanya napas Gilang yang tersisa. Ia bangkit perlahan. Tubuhnya penuh luka dan bekas terbakar. Tapi ia tahu, ia telah memutus warisan kutukan itu. Ia telah membebaskan ibunya dan wajah-wajah yang dipaksa jadi penjaga rasa. Namun, sebelum keluar dari lorong itu, Gilang menoleh ke belakang. Di sudut ruang itu, satu lemari kaca kecil masih utuh. Dan di dalamnya, wajahnya sendiri sudah terpajang. Matanya terbuka, menatapnya. Langit di atas desa Sukajadi kembali cerah. Kabut yang semula menggantung selama berhari-hari kini menghilang. Warung tahu Mak Darsa tak lagi mengepulkan asap dari dapurnya. Jendela-jendela warung ditutup rapat, dan papan nama di depan gerbang penuh sarang laba-laba. Namun di dalam hati Gilang, semuanya belum berakhir. Sejak ia keluar dari lorong bawah tanah yang membawanya ke hutan belakang desa, Gilang merasa tubuhnya berbeda. Ada rasa berat di dada. Suaranya serak seperti habis menelan abu. Setiap kali bercermin, ia merasa wajahnya bukan miliknya. Seolah ada yang mengintip dari balik kulitnya. Ia mencoba melupakan.
Namun malam hari selalu membawanya kembali pada satu gambar. Wajahnya sendiri yang terpajang dalam lemari kaca di ruang neraka milik Mak Darsa. Sudah 2 minggu berlalu sejak insiden itu. Tak ada satupun warga desa yang menanyakan keberadaan Mak Darsa. Seolah mereka semua sepakat untuk tidak membahasnya. Seperti kutukan diam yang menyelimuti desa. Tapi Gilang tahu, belum semuanya selesai. Pada malam Jumat Kliwon, udara kembali dingin. Angin bertiup dari arah utara, membawa bau tahu busuk yang menyengat. Gilang bangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ia baru saja bermimpi melihat tubuhnya sendiri dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke penggorengan, lalu dihidangkan ke puluhan warga yang wajahnya seperti cair. Di ujung mimpi itu, seseorang berdiri di tengah kerumunan sambil tersenyum. Wajahnya adalah wajah Gilang sendiri. Gilang memutuskan kembali ke warung Mak Darsa. Bukan karena penasaran, tapi karena ia merasa ada bagian dirinya yang tertinggal di sana. Warung itu gelap. Daun pintunya berderit saat disentuh. Bau apak langsung menyergap begitu ia masuk. Lantai dipenuhi debu, dan meja-meja tertutup kain putih yang menguning. Tapi tungku di dapur masih menyala. Tidak ada api, namun batu-batunya hangat, seperti baru dipakai. Di atas tungku, ada satu panci kecil tertutup kain hitam. Gilang menyingkapnya perlahan. Isinya bukan tahu, tapi darah segar yang masih hangat. Dan di dalamnya, ada segumpal daging yang menyerupai lidah manusia. Tiba-tiba, dari arah pintu belakang, terdengar suara rantai diseret. Gilang langsung menoleh. Tapi tak ada siapa-siapa. Hingga ia melihat ke cermin dapur. Refleksi di dalamnya tidak sama dengan gerak tubuhnya. Cermin itu menunjukkan Gilang sedang tersenyum, padahal wajah aslinya tegang. Mata di cermin merah, dan mulutnya perlahan terbuka, menunjukkan barisan gigi kecil di balik lidahnya, seperti yang dulu dimiliki Mak Darsa. Dari balik refleksi, muncul bayangan kabur. Wajahnya datar, tanpa alis, tanpa ekspresi. Tapi tubuhnya adalah tubuh Gilang. Ia mendekat, seolah ingin keluar dari balik cermin. "Kamu belum lepas dari kami." Suara itu terdengar serak. "Wajahmu masih dalam simpanan kami. Kamu hanya bayangan. Tubuh ini bukan lagi milikmu." Cermin itu bergetar. Gilang memukulnya dengan batu, tapi tidak pecah. Justru dari dalam permukaannya muncul tangan-tangan kecil, mencengkramkan jari-jari ke arah wajah Gilang dan menariknya perlahan. Gilang menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Lidahnya terasa hilang. Ia berlari keluar warung, tapi seluruh desa terlihat asing. Jalanan yang dulu ia kenal kini bergelombang, seperti terbuat dari kulit manusia. Rumah-rumah tidak lagi berbentuk normal. Atapnya miring, jendelanya bergerak seperti kelopak mata, dan suara-suara berbisik datang dari segala arah. "Gilang, wajahmu lezat. Kami masih lapar. Tahu ini belum sempurna, kamu yang terakhir." Ia terus berlari, hingga sampai di bekas lokasi penggorengan besar di bawah tanah. Namun kini, tempat itu terbuka lebar seperti kawah. Dari dalamnya, muncul puluhan wajah-wajah yang dulu ia bebaskan, tapi kini kembali, menangis, merintih, dan memanggil namanya. Ibunya juga ada di sana, tapi wajahnya rusak. Mata kanan terkelupas, dan dari mulutnya keluar asap hitam yang melilit langit malam. "Nak, kamu gagal." Gilang terduduk. Ia mencoba menutup telinganya, tapi suara itu masuk dari dalam kepala. Lalu terdengar jeritan panjang, jeritan dari dirinya sendiri. Ia melihat ke bawah, dan mendapati bahwa kulit tubuhnya mulai mengelupas. Dari balik dagingnya muncul guratan menyerupai tahu goreng. Dan dari dalam pori-porinya, keluar cairan kuning panas yang menyiksa. Ia menjerit, tapi kini suaranya bukan lagi suara manusia. "Kamu adalah tahu terbaik dari darahmu sendiri." Sebuah suara berat menggema dari atas. Mak Darsa muncul, tapi kini tubuhnya seperti iblis. Separuh tubuhnya manusia, separuh lagi tahu busuk dengan gigi-gigi bergerigi. Di pundaknya bergantung wajah-wajah yang ia simpan selama puluhan tahun, dan di tangan kanannya,
wajah Gilang yang asli, utuh, dingin, dan tak berkedip. Akhirnya, lemari ini lengkap. Ia meletakkan wajah itu ke dalam lemari kaca terakhir. Lemari yang sejak dulu kosong. Lemari yang konon ditakdirkan hanya untuk penerus darah utama. Dan saat kaca lemari tertutup, tubuh Gilang ambruk ke tanah. Nafasnya berhenti. Namun wajahnya yang tertinggal dalam lemari tersenyum. Beberapa bulan kemudian, warung tahu Mak Darsa kembali buka. Dikelola oleh pria muda yang mengaku cucunya. Tahu-tahu yang dijualnya cepat ludes setiap hari. Warga desa kembali ramai berdatangan. Tak ada yang bertanya dari mana rasa gurih khasnya berasal. Namun, jika kau perhatikan baik-baik, di balik dapur warung itu, ada lemari kaca dengan puluhan wajah terpajang. Dan di pojok kanan paling atas, tersimpan satu wajah lelaki muda yang terus menatapmu, sambil tersenyum.